kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yakni bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan dengan beberapa sifat beliau yang sangat baik untuk kita teladani. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini adalah informasi bahwasanya sifat nubuwah yang melekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan sungguh telah datang kepada kalian semua rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Artinya utusan ini bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin atau jenis makhluk yang lain. Utusan ini sama dari jenis manusia, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, berat baginya, betul-betul merasa berat baginya, ma'anittum, tentang penderitaan yang kalian alami. Jadi seorang utusan yang benar-benar berempati terhadap umatnya, yang ketika itu para sahabat sedang dianiaya, diintimidasi dan dipersekusi oleh orang-orang Quraisy. Maka azizun 'alaihi ma'anittum, sungguh berat baginya terasa penderitaan yang ditimpakan kepada kalian. Harisun 'alaikum, dan sifat yang kedua, ia begitu risau, menginginkan agar kalian semua beriman, merisaukan keimanan dan keselamatan bagi kalian semua. Maka sifat kedua dari Nabi itu adalah haris, kerisauan yang sangat, berharap agar umat ini mendapatkan keselamatan. Maka utusan Allah itu mustahil, Nabi itu mustahil melaknat umatnya, mustahil dia akan mengharapkan kebinasaan kepada umatnya, karena sifat dasar beliau adalah harisun 'alaikum, sangat-sangat mengharapkan keselamatan atas umatnya, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap umat-umatnya, orang-orang mukmin itu raufur rahim, beliau penyantun lagi penyayang, artinya sangat bersimpati kepada umatnya. Ayat ini jamaah Jum'ah mengabarkan kepada kita tentang tiga sifat nubuah itu, sifat Rasul. Pertama, beliau benar-benar berempati kepada umat, terutama terhadap kesusahan dan penderitaan umatnya. Yang kedua, benar-benar berharap, risau akan keselamatan umatnya. Dan yang ketiga, benar-benar santun dan sayang kepada umatnya. Maka orang-orang yang mewarisi sifat nubuah ini, diantaranya para ulama. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa annal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, yakni alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah,
mereka yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang, benar-benar berempati pada umat, benar-benar risau kepada umat, benar-benar bersimpatik terhadap umat. Jadi seandainya ulama memandang kepada umat ini tentang berapa duit umat ini yang harus masuk kantongnya, enggak pantas dia ngaku ulama. Seandainya ada ulama yang ketika diminta menasihati lalu bertanya, berapa Anda berani bayar saya, maka enggak pantas menjadi ulama. Karena ulama yang sesungguhnya adalah pewaris para nabi. Dia betul-betul mengerti dengan beban umat, dia benar-benar bersimpati dengan kondisi umat, dan benar-benar berharap akan keselamatan terhadap umat. Maka selain ulama, dalam keterangan yang lain pewaris para nabi itu adalah ahlul bait nabi. Mari kita bercermin dengan sebuah kisah ketika Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma sakit. Lantas Ali berkata kepada Fatimah, mari kita bernadar. Nadarnya puasa 3 hari berturut-turut agar Hasan dan Husain disembuhkan dari sakitnya. Setelah bernadar, sore harinya kedua cucu Rasulullah tersebut sembuh dari sakitnya. Maka esoknya Imam Ali dan Fatimah langsung membayar nadarnya, tapi tidak ada yang bisa dimakan untuk sahur. Maka puasa hari itu cuman minum air saja untuk sahurnya. Imam Ali bekerja kepada pengusaha Yahudi. Hasil bekerja itu diberikan tepung untuk membuat roti. Ketika menjelang berbuka, roti sudah dibuat, datang orang miskin kelaparan. Maka saking tidak teganya makanan berbuka itu diberikan kepada orang miskin tadi. Esok lanjut puasa, sahur cuman minum, berbuka juga cuman minum. Ketika menjelang berbuka, ada anak yatim telanjang yang juga kelaparan. Maka makanan berbuka diberikan kepada anak yatim tersebut. Maka berbuka hanya dengan minum saja. Di hari yang ketiga, ketika menjelang berbuka, datang tawanan yang baru saja keluar dari penjara dan ingin pulang ke kampungnya dalam keadaan lapar. Maka semua makanan berbuka diberikan kepada tawanan tersebut. 3 hari 3 malam Fatimah dan Imam Ali radhiyallahu anhuma berpuasa, sahur dan berbuka cuma memakai air saja. Kemudian saking lemah dan laparnya, mereka berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Mengapa kondisi kalian sangat lemah seperti ini?" Lalu diceritakan kejadian 3 hari tersebut. Maka turun firman Allah. Nabi sambil menangis membacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai untuk orang miskin yang kelaparan itu, untuk anak yatim yang telanjang, untuk tawanan yang baru saja keluar dari penjara. Itulah ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi pantang meminta-minta kepada umat. Ahlul bait Nabi haram menerima zakat, dilarang menerima sedekah, dan gengsinya sangat tinggi. Dia lebih baik kelaparan daripada meminta-minta kepada umat, apalagi memeras umat. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, pewaris Nabi hari ini adalah orang yang mewarisi sifat Nabi. Yang pertama, empatinya sangat tinggi kepada umat, mengerti betul dengan penderitaan umat. Yang kedua, risau dengan keselamatan umat. Dia tidak akan pernah menghina dan melaknat umat. Dan yang ketiga, kasih sayangnya sungguh besar terhadap umat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal
taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.